Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sehat anak ibu semua? Sehat, Bu. Oke, cuaca hujan gini pun alhamdulillah anak ibu semua hadir. Tinggal satu orang lagi ya ibu, tengok situ kosong bangkunya ya nak ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kondisinya semuanya sehat kan? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Jadi hari ini lanjutan pertemuan kita kemarin. Kalau semalam itu kita hanya tentang pemisahan campuran, nah hari ini tentang proyeknya ya kan? Proyek apa nak? Filtrasi untuk penjernihan air. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ibu minta tolong sama Bang Farzad pimpin doa nak. Siap Kak. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa kepada mereka percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya nak. Kak Agatha Dinda, Aisyatul Adawiyah, Aldita, Amanda Aulia, Amanda Sartika, Anissa Adia Rahma, Asya Sintia Alia. Kita mulai presentasi kelompoknya. Ibu mau ngulang pelajaran kita sekilas dulu yang kemarin. Jadi kemarin ada pemisahan campuran. Ada beberapa pemisahan campuran yang sudah kamu definisikan. Kak Ibu tanya dulu, semalam ada apa aja? Filtrasi. Apa lagi nak? Kristalisasi. Apa lagi? Distilasi. Lagi? Kroma? Oke, kita ambil yang 4 ini aja dulu ya, yang secara umum ya. Kalau gitu Ibu tanya dulu, Kak Medina. Kak Medina, kalau filtrasi apa nak? Filtrasi itu penyaringan. Iya, filtrasi itu penyaringan. Lengkapnya penyaringan dari zat padat biasanya di dalam zat cair. Jadi filtrasi itu secara umum itu yang paling sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa aja kalau filtrasi? Iya, saringan air. Apalagi nak? Air, teh, kopi. Apa lagi? Pop mie. Oh iya, pop mie goreng. Pop mie gorengnya betul. Biasa dia makan pop mie itu. Pop mie. Apa lagi nak? Selain itu, santannya kan. Ya kan kalau kita misalkan peras kelapa mau buat gulai maknya di rumah pasti pakai itu. Pakai saringan itu lagi ya, saringan kelapa. Nah, kromatografi itu kemarin dia pakai kertas kan. Kertas kromatografi itu yang membedakan warna. Ya, kok dicelupkan dia warnanya itu akan bertingkat. Nah, destilasi semalam itu dia perbedaan penyaringan atau pemisahan campuran berdasarkan titik didih. Jadi kalau misalkan Ibu bilang semalam destilasi bertingkat itu biasanya untuk pemisahan minyak bumi, ya kan? Kalau misalkan dalam temperatur sekian, misalkan itu yang keluar nanti premium, bensin. Sampai temperatur yang paling nanti residunya yang keluar itu aspal. Ya kan untuk buat jalan itu ter, kan ada yang nampak curah kan yang hitam itu, nah itu dia. Jadi untuk mempersingkat waktu kita supaya nanti semua kelompok bisa mempresentasikan hasil proyek penjernihan air yang sudah Ibu tugaskan, yang kamu kerjakan secara berkelompok di rumah, maka kelompok yang pertama kali maju adalah kelompok 1. Silahkan ke depan presentasikan apa yang kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang filtrasi penjernihan air. Awalnya kita perkenalan dulu dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Medina. Nama saya Naila Hidayah. Nama saya Hidayah. Nama saya Didi Lodari. Nama saya Syamsul Syaitanasana. Baiklah, awal permulaan kita akan mencoba permulaan dari penyaringan
pengeringan air yang perlu menjadi air yang jernih. Oke. Dan bahan yang digunakan yang pertama botol yang bawahnya itu kita bolokin sekitar 6 bolongan. Terus dilapisi dengan goni 2 lapis, baru dikasih hijau dan ditimpa dengan batu agar hijaunya itu ketika dituang air tidak ngambang ke atas. Baru ditimpa sama pasir. Pasirnya ini sebelum kita taruh di saringan kita harus cuci sampai dia bersih agar karat-karatnya juga nggak ikut tersaring. Lanjut, Nak. Ini kita tuang aja airnya. Baru kita lihat perbandingan dari sebelum disaring dan sesudah disaring. Ya, jadi nampak jelas perbedaannya ya, Nak. Walaupun memang warnanya belum terlalu jernih, tapi Teknik pemisahan yang kami gunakan adalah filtrasi atau penyaringan. Prinsip kerja pemisahannya dengan cara menyaring. Baru fungsi dari bahan-bahan pemisahnya, kalau goni tadi agar menahan tanah tidak jatuh ke dalam air jernih. Hijaunya untuk menyaring air yang keruh menjadi air yang jernih. Batu agar menahan hijau ketika dituang air tidak naik atau melambung ke atas. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan solusi memahami terkait penjernihan air. Perkenalkan, nama saya Gata Binti Stefani. Saya akan membimbing saya mengasih data. Saya Rian Rizky. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang penyaringan atau filtrasi. Jadi yang kami gunakan di sini yang paling bawah ada sponge. Sponge itu sih sebagai penyaring supaya turun. Terus di sini ada kapas sebagai lainnya. Jadi di setiap barang kapas yang kecil gitu. Sebagai lainnya. Terus juga di atasnya ini ada ijuk. Ijuk di sini untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya. Di kapak di sini tugasnya untuk menetralisir air. Terus ada kapas lagi. Lalu ada arang di sini untuk karbon aktif dalam melakukan penyaringan air untuk menjernihkan airnya. Terus ada kapas lagi, baru ada kerikil di sini untuk bahan penyaring dan membantu Komposisi dari alat yang kami gunakan adalah yang pertama kami menaruh spons di bawah dan setiap layernya ada kapas, habis itu hijau, arang, sampai kelapa dan kerikil. Teknik pemisahan yang kami gunakan adalah teknik filtrasi. Prinsip kerja pemisahan, prinsip kerja penyaringan adalah perbedaan kearutan zat dalam air atau berdasarkan perbedaan ukuran partikel zat. Bahan pemisah, arang sebagai karbon aktif dalam melakukan penyaringan air untuk menjernihkan air tersebut. Hijau menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya. Sabut kelapa menetralisir air. Kerikil sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang penyaringan air. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Amanda Sandika. Saya Anissa Rasma. Saya Alika, saya Aisyah Tuladovia. Saya Aisyah Sintialia. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Aisyah Tuladovia. Bahan-bahan yang kami gunakan itu pertama ada spons, kedua ada sabun kelapa dan kapas, keempat ada arang dan
Udah betul nih. Udah gitu aja lagi terus. Ada bedanya kok gitu. Metode pemisahannya yang pakai menggunakan yang filtrasi. Menyaring air yang perlu menggunakan bahan yang bisa menjadikan air. Fungsi bahan misalkan 1. Arang. Arang karbon aktif di dalam air dapat melakukan penyaringan air untuk menjadikan air tersebut. Isi dulu nak sesuai dengan hasil proyek di depan tadi. Apa-apa aja perubahannya dan buat kesimpulannya ya. Nanti Ibu akan tanya satu-satu per. Dari fisika, warnanya sebelum filtrasi kemudingan, setelah filtrasi menjadi jernih. Kesimpulannya, walaupun penggunaan saringan yang kami gunakan sederhana, tetapi proyek yang kami buat dapat menghasilkan air yang bersih dan bersih. Oke. Warna sebelum filtrasi coklat kuningan, setelah filtrasi bening kuningan. Proses filtrasi atau penyaringan air yang dilakukan masih mudah dan sulit, karena bahan atau alat yang digunakan lebih bersih, sehingga air yang disaring tidak terlihat perubahan. Data hasil pengamatan warna sebelum filtrasi kuning, setelah filtrasi coklat. Kemudian jika ingin melakukan penyaringan, sebaiknya bahan-bahan yang digunakan dicuci terlebih dahulu sampai benar-benar bersih. Dari data hasil pengamatan kami, warnanya banyak kuning putih, kebutuhan saya perlu menjadi kesimpulannya dari air yang banyak perlu menjadi jernih, namun untuk penyaringannya lama dan debit airnya yang tadinya sama menjadi hijau. Dari 4 kelompok yang sudah proyeknya dilaksanakan secara sederhana, anak-anak Ibu semua udah paham konsep filtrasi ya. Jadi konsep filtrasi itu nak memisahkan zat padat yang ada dalam larutan. Jadi dia terpisah antara zat padatnya dengan larutannya melalui alat dan bahan tadi. Jadi kalau misalkan ada yang memang warnanya tidak berhasil, bukan karena alat dan bahannya yang salah, cuma mungkin tekniknya kita belum mencucinya, ada yang memang terlalu padat pasirnya, komposisinya tidak pas, makanya hasilnya seperti itu. Terima kasih atas pengerjaan proyek yang kamu lakukan. Mudah-mudahan yang kamu hasilkan ini nak, kalau misalkan nanti untuk kedepannya bisa dilaksanakan atau dilakukan di rumah masing-masing ya. Bisa ada sumbangsihnya ke kehidupan sehari-hari. Bu akan kirimkan nanti melalui Google Form untuk tugas di hari ini, tapi nanti ada juga materi untuk berikutnya. Terima kasih. Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus meriah untuk semua kelompok. Minggu lalu Ibu udah janji kan, kalau kelompok yang paling berhasil Ibu kasih hadiah. Ibu udah siapkan hadiahnya. Tuh ada Ibu kasih hadiahnya. Ini makannya tapi rame-rame ya, secara berkelompok. Nah, biar bisa rame-rame makannya. Nih, nanti makan rame-rame. Iya, oke. Ibu makasih udah bisa sama-sama kita belajar di sini. Bersihkan semua nak alat dan bahannya, jangan ada yang tinggal, jangan ada yang berserak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.